Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Ernasari, Guru Fisika SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, akan menyampaikan materi dinamika partikel. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antar gaya, massa, dan gerak lurus benda, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Indikatornya adalah sebagai berikut. 3.7.1 memahami jenis-jenis gaya. 3.7.2 memahami hukum-hukum Newton tentang gerak. 3.7.3 menerapkan hukum-hukum Newton dengan menganalisis kejadian sehari-hari. 4.7.1 melakukan percobaan terkait hubungan gaya dengan massa dan percepatan dalam gerak lurus dan menyajikan hasil percobaan menggunakan aplikasi tracker video analisis. Kemampuan dasar yang akan dimiliki setelah mempelajari materi tersebut adalah sebagai berikut. Dapat menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan. Bahasanya adalah sebagai berikut. A. Formulasi hukum-hukum Newton. B. Mengenal berbagai jenis gaya. C. Analisis kuantitatif masalah dinamika partikel sederhana. Dalam hal ini, kita akan mempelajari tentang mekanika. Mekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dan penyebabnya. Dan mekanika ini dibagi menjadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhatikan atau memperhitungkan penyebabnya gerak benda tersebut. Untuk dinamika adalah merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda dengan memperhatikan atau memperhitungkan penyebabnya. Pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas bagian A saja, yaitu formulasi hukum-hukum Newton. Hukum-hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya, jika jumlah gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam dan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Persamaan hukum 1 Newton adalah jumlah gaya atau resultan gaya sama dengan 0. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman atau inersia. Sifat lembam benda adalah sifat benda mempertahankan keadaannya, yaitu tetap diam atau tetap bergerak beraturan. Contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mulanya diam di dalam bus yang sedang melaju, tiba-tiba bus direm mendadak. Tubuh kita akan terdorong ke depan. Hukum 1 Newton contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah balok bermassa 4 kg digantung dengan tali dan dikaitkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Kita ketahui, kita berikan komitmen, gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat.
Diketahui benda digantung vertikal dengan tali, masanya yang dilambangkan dengan M, yaitu 4 kg. Dan gaya gravitasinya dilambangkan dengan G kecil sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya beratnya yaitu W sama dengan M kali G, di mana M-nya 4 kg dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka sama dengan 40 kg meter per sekon kuadrat atau 40 Newton. Ditanyakan tegangan tali atau T-nya. Maka kita bisa perhatikan di sini apabila sebuah benda bermasa M digantung dengan seutas tali, maka benda tersebut bekerja dua gaya, yaitu gaya tegangan tali ya, dan gaya berat. Karena benda diam, maka berlaku hukum 1 Newton, yaitu sebagai berikut. Jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, kemudian jumlah gaya yang bekerjanya ada pada sumbu Y atau vertikal, maka sigma F-nya terhadap Y sama dengan 0, dan jumlah gaya pada F itu adalah tegangan tali dikurangi gaya berat sama dengan 0. Tegangan tali yang dilambangkan dengan T dikurangi gaya beratnya 40 Newton atau 40 kg meter per sekon kuadrat sama dengan 0. Maka T-nya atau tegangan talinya adalah 40 Newton. Ya, di situ kita ketahui waktu W-nya itu gaya beratnya adalah 40 Newton. Jadi gaya tegangan talinya adalah 40. Untuk hukum 2 Newton. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Persamaan hukum 2 Newton adalah sebagai berikut. Percepatan yang dilambangkan dengan A sama dengan jumlah gaya atau resultan gaya atau sigma gaya per M, di mana M-nya itu adalah massa, sigma F-nya atau resultan gayanya itu jumlah gaya yang bekerja, dan A-nya itu adalah percepatan. Atau sigma F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa yang satuannya kilogram dan A adalah percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan F adalah gaya yang satuannya Newton atau sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Satuan standar internasional gaya adalah Newton, yang 1 Newton itu sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Contoh hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang memukul permainan pemukul dengan perilaku yang berbeda. Perilaku pertama, orang tersebut memberikan gaya yang kecil sehingga bola memiliki percepatan yang kecil dan hanya naik sedikit. Kemudian perilaku yang kedua, orang tersebut memberikan gaya yang lebih besar sehingga bola memiliki percepatan yang besar dan naik lebih tinggi. Contoh soal hukum 2 Newton. Sebuah mainan mobil-mobilan bermasa 3 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mainan mobil-mobilan tersebut? Diketahui di sini massa mobil-mobilan adalah 3 kg dan percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan gayanya. Gaya yang diberikan pada mainan mobil-mobilan tersebut. Kemudian di sini kita tahu bahwa hukum 2 Newton itu rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. A-nya kecil ya, percepatan. F sama dengan M kali A. F-nya sama dengan
M-nya itu 3 kg dan A-nya di sini A kecil ya, mohon maaf ini A kecil, sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Sama dengan jumlahnya itu dikalikan 3 kali 5. Maka gaya yang bekerjanya itu adalah 15 kg meter per sekon kuadrat atau 15 Newton. Jadi, gaya yang diberikan pada mainan mobil-mobilan tersebut adalah sebesar 15 Newton atau 15 kg meter per sekon kuadrat. Hukum 3 Newton. Jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton ini menunjukkan, ya mohon maaf ini harusnya hukum 3 Newton, tulisannya bukan hukum 2 Newton. Hukum 3 Newton dinyatakan sebagai berikut. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Ya, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Di sini gaya aksinya itu berlawanan arah gayanya dengan gaya reaksi ya. Pasangan gaya aksi reaksi memenuhi sifat gayanya besarnya sama. Gaya saling berlawanan arah. Gaya bekerja pada dua benda. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini ada tembok, kemudian ada orang mendorong tembok. Semakin kuat kita mendorong tembok, maka kita akan mendapatkan reaksi yang berlawanan arah sebesar aksi kita. Dari siapa? Dari tembok tersebut. Membuat badan kita terdorong ke belakang. Jadi gaya yang kita berikan pada tembok besarnya sama dengan gaya yang diberikan oleh tembok, tapi arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah buku diletakkan di atas meja. Pada sistem benda tersebut akan bekerja gaya-gaya adalah sebagai berikut. Tentukan gaya-gaya yang bekerja termasuk dalam aksi reaksi. Jadi ada sebuah buku diletakkan pada meja, kemudian buku akan memberikan gaya pada meja dan meja akan memberikan gaya pada buku. W itu adalah gaya berat buku dan N adalah gaya tekan normal meja terhadap buku. N aksen adalah gaya tekan normal buku pada meja. Dan Fg adalah gaya gravitasi bumi pada buku. Ya, kemudian pasangan gaya aksi reaksi memenuhi sifat gaya sama besar. Gaya saling berlawanan arah. Gaya bekerja pada dua benda. Dari sifat di atas dapat ditentukan dua pasangan aksi reaksi. W dengan gaya gravitasi dan gaya normal, gaya tekan normal meja terhadap buku dengan gaya tekan normal buku terhadap meja, ya, atau N aksen. Kemudian di situ W dan N bukan aksi reaksi karena bekerja pada satu benda saja yaitu buku. Tetapi hubungan antara N dan W itu N sama dengan W. Merupakan hukum 1 Newton yaitu jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Demikianlah pemaparan hukum 1, 2, 3 Newton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.